Yang pertama kita pahami dulu MW. MW mungkin Bapak Ibu sudah membaca di presentasi grup kemarin waktu Bapak Ibu memutuskan mau join, itu sudah sekilas tahu apa itu MW, siapa itu MW, perusahaan apa itu MW. Yang malam hari ini sekilas saya ulang lagi bahwa MW itu didirikan oleh Piet de Vos dan J. van Handel, seorang Belanda yang kemudian hijrah ke Amerika. Beliaunya Kristen Ortodok yang kurang suka dengan Yahudi informasinya. Dan mungkin ini bisa diralat. Sehingga perusahaan MW yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun ini dan berada di 105 negara dan teritori kecuali Israel. Dan baru-baru ini karena ada perang Rusia-Ukraina, maka karena MB tidak mau masuk dalam tataran konflik kepentingan konflik politik, MB juga menutup bisnis MB-nya di Rusia, Bapak. Jadi kita kalau nanti di grup ada ini MB perusahaan Amerika ya dan sebagainya yang dukung ini itu saya tidak sebutkan malam hari ini, kita tidak dalam rangka berpihak pada satu negara atau kepentingan politik atau kepentingan suku dan ras, tetapi kita memberikan kesempatan semua insan manusia yang ada di bumi ini untuk bisa berpotensi menghasilkan finansial atau kaya dengan bisnis ini. Itu prinsipnya dari MB, Bapak Ibu. Di Indonesia, MB sudah lebih dari 29 tahun, 30 tahun. Dan kemudian fakta berikutnya, MB mempunyai omsetnya lebih dari 120 triliun, Bapak. Itu angka yang sangat luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, produk-produk MB itu tidak beli dari perusahaan yang lain terus dijual, tapi MB punya 1.000 hak paten. Dan sekarang ada 700 hak paten yang dalam proses itu masih pending. Bayangkan kalau tahun ini, tahun depan, proses pengurusan hak patennya sudah selesai, kita punya 1.700 hak paten dengan produk-produk. Jadi ini memang perusahaan yang benar-benar luar biasa. Dan MB punya 75 lab, variasi produknya banyak, mayoritas consumer good, artinya produk-produk yang selalu kita butuhkan sehari-hari. Artinya cepat repeat order. Ya bahasanya kita kalau makanan pokok lah istilah. Dan MB mempunyai lebih dari 19.000 pegawai. Dan ini yang paling penting, MB punya ilmuwannya sendiri, Bapak Ibu. Kemarin kita dapat undangan ke Malaysia untuk ketemu salah satu keturunan penemu Nutrilett, Sam Rembok. Beliaunya adalah manusia uji coba, artinya manusia yang memakan produk ini sejak dari kecil sampai sekarang umur 80 berapa, itu kayak masih umur 60-an. Dan bisnis ini ada aplikasinya, ada webnya, sehingga bisa sudah relevan dengan dunia sekarang yang serba digital. Ini faktanya MB. Kemudian MB bagaimana cara menjalankannya? MB kita sebagai support atau komunitasnya, MB sebagai suppliernya, kita yang mana kita tidak perlu mendirikan toko, kita tidak perlu apa itu istilahnya sewa toko, tidak perlu mengisi tokonya, tidak perlu mengelolanya, Bapak. Kita fokus di supportnya, bagaimana kita membangun jaringannya, kita fokus di kelas-kelas pelatihannya, di mana kalau dengan sistem seperti ini, Bapak Ibu tidak punya resiko. Kalau toko kebakaran, kalau kemudian pegawainya sakit, kalau kemudian mendeliver kemudian kemana-kemana, kalau Bapak Ibu masih di marketplace kan masih, kalau ada order sibuk packing, sibuk ngirim, sibuk ini itu manage itu. Di kita enggak. Di kita stok kita di namanya ADC, di ADC itu
ada kebakaran apapun kita tidak menanggung resiko. Itu mudahnya. Tetapi kalau kemudian produk itu sudah nyampe ke tangan kita, nyampe ke customer kita, baru itu produk menjadi milik kita. Kalau ibaratnya kalau Bapak Ibu, ini istilahnya agar memudahkan, kalau Bapak Ibu kemudian nanti bisa mengajak kurang lebihnya 20 orang. Nah, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tapi kalau saya sarankan bisa mengajak 20 orang dan masing-masing 20 orang itu berkembang dan rata-rata mereka kemampuan belanjanya 800. Ini angka 800 hanya untuk memudahkan saya untuk menghitung saja Bapak Ibu ya, tidak untuk mewajibkan sistemnya Pak Kosin harus wajib 800, tidak. Ini hanya untuk memudahkan cara perhitungan aja. Kalau Bapak Ibu punya tim 20 terus kemudian Bapak Ibu rata-rata belanja 800 terus kemudian dari 20 itu berkembang sampai terbentuk omset di Bapak Ibu dihitung setiap akhir bulan terakumulasi omset 150 juta, maka Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu atau adik ada teman-teman semuanya itu punya hak potensi bonusnya kurang lebihnya 15 juta. Itu konsep bisnisnya Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu dengan kita tidak perlu mendirikan toko, kita tidak perlu mengisi tokonya, kita tidak perlu repot-repot mengelola, kita hanya mendatangkan pembeli untuk mereka pakai produknya. Seperti hanya kita yang pakai, istilahnya gini, kita pakai, kita rasakan, kita sharing ke teman, kita sharing ke orang lain untuk agar juga pakai. Dengan cara seperti itu kita akan dapat income. Bapak Ibu biasanya kan seperti itu juga. Kalau habis belanja dari pasar, habis belanja dari mal atau apa-apa, ketemu produk yang berkualitas atau apa, itu kan selalu rasan-rasan, apa ya bahasa, selalu ribah, selalu ngobrol ke teman kan, oh saya barusan beli ini loh, kualitasnya bagus, keren, di mana? Di toko A, di mall B. Kira-kira Bapak Ibu dengan semangat bercerita itu dapat bonus nggak? Dikasih enggak bonusnya sama tokonya? Besoknya Bapak mungkin kembali ke tokonya, kembali ke mall tersebut, terus ngomong, Pak kemarin saya cerita ke teman saya loh, ke teman saya sudah kesini apa belum, sudah belanja apa belum. Kalau kemudian dia, iya temannya Bapak ini ya belanja kemarin, kira-kira kalau mereka ngomong itu dapat enggak? Tidak dapat kan. Di bisnis ini Bapak Ibu, dengan cara seperti itu kita dapat income. Ini potensi yang luar biasa. Nah, kemudian kita mendalami. Setelah ada MW-nya, kitanya yang seperti malam hari ini, support sistemnya atau komunitasnya itu ada siapa saja di sana. Support sistem atau komunitas yang menjalankan bisnis MW, Bapak Ibu, itu di Indonesia ada. Tidak hanya kita sendiri dibaca, tetapi ada N21, ada Parador, ada TTUJ, ada TWW, ada ACC, ada Ultra. Saya tidak hafal semua, tapi kurang lebihnya informasinya ada 9. Ada 9. Dan masing-masing punya caranya masing-masing. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah dulu join atau kemarin pernah didatangi orang, diajak presentasi, diajak mungkin mereka salah satu. Rata-rata di luar sana itu konsentrasinya adalah presentasi offline. Di kita mayoritas presentasi online. Baru kalau sudah sesama IPO kita sesekali mengadakan pertemuan, obdan, terus kemudian SID atau seminar atau apa. Tapi sebelum dalam prosesnya kita rata-rata mayoritas pakai online. Walaupun ada sebagian kecil kita yang juga pakai offline. Nggak masalah. Tetapi artinya Bapak Ibu nanti jangan bingung. Ini kok ada MB dengan yang lain ya, caranya kok beda ya? Ya, memang ada komunitas-komunitas dengan caranya yang unik-unik sesuai dengan komunitas masing-masing. Ada N21, Parador, T7, dan kita adalah komunitas Demenca, Bapak Ibu, komunitas yang lahir 6 tahun yang lalu. Dan ini kalau rata-rata komunitas itu yang lain-lain itu rata-rata dibawa dari luar negeri. Kalau dibaca itu lahir dari Batu, Malang, Jawa Timur oleh seorang dokter kandungan namanya Dr. Sigit Setiawati. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan nama itu. Nah, kita bahas
Dibaca itu apa sih? Dibaca adalah sebuah komunitas yang menjadi pendukung bisnis MB di jaringan Dr. Sigit Setiawadi sebagai mentor besar kita. Melatih orang-orang agar bisa menerapkan perubahan pola pikir menjadi perubahan tindakan, menjadi perubahan kebiasaan, menjadi perubahan karakter yang akhirnya bisa menjadi perubahan nasib. Diawali dari menerapkan membuka pola pikirnya dulu, terus kemudian tindakannya dirubah, dari tindakan yang berubah menjadikan kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter, karakter yang akan dilakukan terus-menerus akan membentuk perubahan nasib kita. Kita tidak akan berubah nasib kita kalau kita masih melakukan hal yang sama dengan kemarin-kemarin saat kita belum sukses. Nah, dibaca memberi dukungan untuk pelatihan kepemimpinan, people skill, dream building, goal setting. Hal-hal yang ini yang akan nanti dipelajari di komunitas dibaca, Bapak Ibu, para ibu baru. Ya, ini Bapak Ibu masih perlu banyak proses. Saya sudah memutuskan join, lantas kemudian sudah mendengar, Pak saya sudah join, sudah mendengarkan ATBS sesuai saran grup, kok saya nggak segera nyampe-nyampe ya 100 juta. Tidak, ada prosesnya. Bapak Ibu harus banyak belajar tentang rebuilding, goal setting, dan ini Bapak Ibu bisa komunikasi di grup FCA dan atau upline masing-masing Bapak Ibu. Dan juga dibaca mengadakan pertemuan-pertemuan kalau nanti secara ada yang by online, ada yang by offline. Ada kopdar, ada sikde, ada bootcamp, ada Zoom. Zoom-nya by Zoom seperti malam hari ini, by Zoom yang diadakan komunitas dibaca, Zoom yang diadakan oleh manajemen MB sendiri itu hampir setiap 2 hari sekali, tiap sore seringkali ada. Kalau butuh Bapak Ibu tidak berkesempatan ikut karena masih ada aktivitas, biasanya ada rekamannya atau kemudian di share di YouTube. Itu Bapak Ibu. Nah, di MB komunitas dibaca itu fokusnya sistemnya adalah hanya dengan cara melakukan 3 langkahnya, 3 caranya. Apa saja itu? Langkah yang pertama Bapak Ibu itu belanja. Ini bisnis Bapak Ibu, bukan paguyuban. Mengalirnya bonus, mengalirnya hitung-hitungan itu karena ada proses belanja. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kemudian join bisnis ini terus tidak ngapa-ngapain akan sukses. Harus belanja dulu. Karena itulah yang menggerakkan bisnis kita seperti sama berdagang istilahnya. Di sistem komunitas baca yang paling penting adalah Bapak Ibu harus mulai belanja untuk dirinya sendiri dulu. Mulai dicoba. Kalau Bapak Ibu yang kemarin agak nggak enak badan, flu, pilek dan sebagainya bisa mencoba daily, atau Bapak Ibu yang selama ini punya penyakit generatif dan mungkin kemarin join karena ada testimoni yang menarik, nah, bisa hubungi upline sponsornya untuk minta arahan beli produk. Langkah keduanya adalah pertemuan Bapak Ibu. Pertemuan bisa secara online seperti ini, bisa dengan cara offline. Berkumpul, berdiskusi, sharing, dan saling menularkan. Kalau offline, itu kadang-kala kita sangat penting dan perlu untuk mengadakan pertemuan offline. Karena vibrasinya, karena semangatnya itu beda. Nuansanya, auranya itu beda kalau kita melulu ketemu secara online. Sehingga langkah kedua, pertemuan lah maupun online. Dan langkah terakhir, langkah ketiganya adalah kerjanya, Bapak. Kerjanya adalah membantu meningkatkan plafon rezeki dan kedalaman finansial banyak. Kenapa sih kalau harus kata-kata membantu meningkatkan, bukan kata-kata merekrut orang gitu? Karena ini adalah ada filosofinya, Bapak. Niatan utama kita adalah bagaimana menyebarkan ilmu-ilmunya dokter sedikit pada banyak orang. Karena nanti di sana Bapak Ibu akan menemukan orang-orang yang sevisi atau bahkan menemukan lebih banyak orang yang tidak sevisi, menolak istilah. Sehingga itu membuat kita kadang-kala jengah, kadang-kala mental kita down, kadang-kala kita tidak bersemangat. Tetapi kalau niatan kita membantu meningkatkan mereka plafon rezeki dan kecerdasan finansialnya,
terus kemudian endingnya mereka sepakat sevisi dengan kita terus join di bisnis MW, kita akan semakin senang. Tapi kesenangan pertama kita adalah tidak pada melulu di endingnya mereka join. Tapi kesenangan pertama kita adalah ikut serta menyebarkan ilmu-ilmu yang bagus ini kepada banyak orang agar mereka, kalaupun toh tidak join bisnis MW, mereka akan menjadi orang-orang yang sukses di luar sana. Kalaupun toh mereka menjadi orang-orang yang sukses di luar sana, itu amal kita, jariah kita, untuk kita menyebarkan ilmu dengan orang-orang. Tetapi bahwasanya kita kemudian juga berdoa agar mereka juga join di bisnis ini, itu sah, tidak masalah. Tapi dengan seperti itu kita akan mendapatkan nilai lebih, kepuasan lebih. Kalau kita niati dengan niat yang benar. Itu 3 langkah itu Bapak Ibu